Nah ini dia. Rutenya adalah pukul 5.45 itu titik kumpul proses check-in, di situ kurang C, di counter Super RJ, Terminal 1A Bandara Suta. Nanti akan aku bahas bagi yang tidak ikut bareng dengan rombongan, ya. Kita bicara yang rombongan dulu. 7.45 take off to Denpasar, 10.35 tiba di Bandara Ngurah Rai, proses pengambilan bagasi, mengingat kita 30 orang. 11.30 menuju Nasi Tempong Indra untuk makan siang. Bagi teman-teman yang sudah ada di Bali, bisa langsung ke Nasi Tempong Indra. Ya. Terus menuju supermarket, ya, untuk belanja isi goodie bag bakso. Kita nanti akan mengunjungi panti asuhan yatim piatu di Karangasem. Isi goodie bag itu kita lakukan di Bali, kita nggak bawa dari Jakarta. Hal seperti ini pernah Kompak lakukan waktu di Malang. Terus sesudah itu baru kita check-in, ya. Hotelnya di mana? Hotelnya di Jalan Raya Bebas, namanya Hotel Cakra. Sesudah aku survei sana sini, bla bla bla, disesuaikan dengan budget, dan hotelnya juga cukup bersih, luas, dan setiap kamar ada terasnya, gitu ya. Ada breakfast, alhamdulillah lah, nggak jelek gitu ya. Dan alhamdulillah juga ternyata dari harga yang ditawarkan Kompak. Habis itu, nah di sini nih ya, habis dari check-in, bagi yang mau sholat dan ya cuci-cuci dan sebagainya, itu monggo. Tetapi jam 4 sore kita sudah menuju ke Garuda Wisnu Kencana untuk berfoto dan sebagainya. Diharapkan tidak mengganti baju ya teman-teman. Kenapa? Karena foto itu aku mau tetap ada, kita pakai orange atasnya. Oke. Makan malam di GWK Restoran Jendela. Nah inilah yang aku kirim menunya, yang semua pada pilih. Ada nasi jendela, ada segala macam itu nama restorannya baru dibuka. Kita makan malam di situ. Terus aku jelaskan sedikit, kenapa sih Mbak Mice kita mesti pilih-pilih makan gitu ya. Karena ternyata teman-teman, kalau buffet itu jatuhnya jauh lebih mahal. Per orang 350.000 plus. Ya. Jadi atas saran Pak Wayan sendiri sebagai pimpinan di Resto Jendela itu menyarankan Ibu, kenapa nggak ala carte aja, gitu. Ya. Maka itu aku kirimlah si menu itu karena mereka bilang biasanya rombongan harus dipilih dulu supaya preparationnya juga kita nggak tunggu terlalu lama. Makanya itu aku bolak-balik suruh pada PR pilih-pilih. Oke? Kita makan malam di GWK jam 9 kita sudah kembali ke Cakra Kota. Istirahat. Oke? Sekarang kita lihat hari kedua. Nah hari kedua ini lah agak padat karena kita ke Karangasem. Halaman 2 ya. Selasa 7 November 2023, bismillah kita ke Karangasem. Atasannya kita di sini pakai baju putih-putih. Kenapa putih-putih? Pada waktu rapat pengurus, aku menerima banyak masukan. Terutama waktu itu ingat banget ide putih-putih itu dari Bu Sekdes juga, karena benda uni-uni kaki pantai keren putih-putih gitu. Oke. Ya. Kita pakai putih-putih, bisa baju terusan, bisa atas bawah, ya. Terus hijabnya seperti biasa orange, topi Kompak. Nah ada satu, karena kita pakai putih-putih, tolong mana scarf? Kita pakai scarf yang orange, ya. Karena di Karangasem itu cukup panas, scarf itu nggak perlu terus-terusan dipakai kalau gerah gitu ya. Tapi please pada waktu nanti bakso kita pakai, karena
kita punya trademark sendiri ya, tidak putih-putih aja gitu ya. Seperti ini ya, ini nanti bisa di leher gitu ya. Pakai topi orange karena ini kita baksos gitu ya. Tetapi bagi ibu-ibu yang pengen aksi-aksi yang pakai topinya yang besar-besar ala-ala pantai, dibawa aja, bisa ditaruh di tas. Gitu. Terus pakai sneakers, shoes yang nyaman. Nah, sekarang rutenya. Jam 7 itu standar ya, breakfast di hotel sudah dibuka. Jam 8:15 itu berangkat menuju Karangasem. Jam 10 diperkirakan 2 jam ya dari pasar Karangasem itu. Jam 10 tiba di panti asuhan Karangasem, yatim piatu yang jumlahnya 31 orang, non subsidi. Kita baksos, apa saja yang akan kita berikan untuk anak yatim itu adalah satu, donasi berupa dana untuk pihak panti membeli sembako. Kenapa kita kan nggak perlu bawa-bawa sembakonya? Menurut mereka biar ibu mereka saja yang beli. Kedua, anak-anak itu akan menerima goodie bag. Nah itu yang kita belanja sehari sebelumnya itu. Bismillah kita doa bersama, kita juga bisa nanti insya Allah memberikan. Halo Renter. Jam 10, oke. Saya berikan waktu kita di panti itu hanya 1,5 jam, rasanya cukup. Karena dari pengalaman di Malang, di mana-mana itu kurang lebihnya begitu. Ya. Jam 11.30 menuju Candi Dasa. Nah, Candi Dasa ini memerlukan dari bus itu masuk ke Candi Dasa itu ada jalannya ya Pak, jalan kakinya. Bagi seperti aku misalnya kakinya kan ada handicap nih. Ada warung-warung juga kita bisa duduk, bisa pokoknya santai aja, kita nikmati. Tapi untuk foto-fotonya, knowing kita nih kompak kan, sampai gue mesti teriak dulu gitu untuk fotonya orang gitu kan ya. Itu akan luar biasa sih, happy banget bagi yang suka foto-foto. Oke? Ya sebenarnya gue menyindir anak gue sih. Udah ada di list. Inces, Nita, Puji. Jam 1 sudah kita harus tiba di Pondok Mina namanya. Makan siang. Nah, ini buffet. Kenapa berani ambil buffet? Karena harganya sangat reasonable. Ya. Makanya apa, Mbak Minja? Seafood. Mantap. Jam 2:30, ini catatannya. Kita di sini fleksibel ya, dalam masa ini. Jam 2:30 kita menuju Tirta Gangga. Nah, kalau ibu-ibu lama di Candi Dasa, kayaknya kita nggak bisa gitu. Ya, karena agak-agak mencurigakan di Tirta Gangga ini bisa lama gitu ya. Tapi kalau memang waktunya ada, kita ke Tirta Gangga. Ya. Tirta Gangga itu apa? Juga gila juga tempat foto-fotonya. Itu 2:30. Jadi kalau udah yang penting Amor, Reza,
Yang penting Tirta Gangga dimanapun GWK harus yang foto rame-rame dulu ya, gitu ya. Okay. Baru karena ngumpulin foto rame-rame susah loh, ya. Terutama yang nama tadi gue sebutin. Mesti kita kasih kelenengan dulu, ya kan? Gak usah gitu. Kemarin waktu ulang tahun ada video pokoknya yang si malah jangan masukin di YouTube. Gue bilang, halo, buruan dong, jangan foto-foto aja gini, mau mulai senang gitu kan. Dan 5 sore kita kembali ke Denpasar via Ubud. Nah, via Ubud ini bukan diharuskan lewat Ubud, tapi memang jalannya dari Karangasem menuju Denpasar harus melewati Ubud. Betul begitu, Nona Miss dari tadi? Oke? Kita lewat Ubud. Jadi di Ubudlah kita makan malam, namanya Taman Gedari. Nah, satu hal lagi, Taman Gedari, aku kasih waktu di sini 3 jam. Ya, 2 jam. Ya. Pada prakteknya, mudah-mudahan bisa memang 2 jam. Karena fotonya juga edan. Ya. Begitu nyampe Taman Gedari di depan Oh iya. Jadi ini, itu memang begini ya. Itulah tadi yang aku bilang. Reza, Amo, dan semua teman-teman begitu ke satu tempat, sebelum pecat semuanya kontak kemana-mana, kita foto dulu. Khusus Taman Gedari, di depan itu keren banget. Jadi kita begitu turun bus, kita foto dulu. Nah terserah deh, foto model di situ. Mau gimana ya? Jam 9 malam kita kembali ke hotel. Kalau jam 9 dari Ubud, kira-kira sampai hotel bisa jam 10. Oke. Sekarang hari ketiga. Nah, ini nggak kalah penting. Hari ketiga, bajunya bunga-bunga, Hawaiian. Bagi yang pakai 2 pieces, rok and blues atau celana dan blues, katakan kan blues tentu ya, maksudnya gini, ada bunga-bunga atas bawahnya bunga-bunga. Kalau atasnya bunga-bunga, bawahnya, oke, bukan bawahnya yang bunga-bunga, ya. Kan sekarang kan 2 orang bawahnya bunga-bunga nih, ya kan? Baris sama Uci. Ya. Untuk bapak-bapak terutama Yayan boleh juga dihadirkan untuk bajunya tadi kurang luar biasa keren banget. Satu lagi mana? Ini keren, bagus banget. Jangan beredukasi beberapa orang temanku dan sebagainya yang ada di Bali. Mbak Ince kalau mau ke Sukawati harus longgar waktunya karena trafiknya unpredictable, ya. Kadang dia lancar, kadang bisa 2 jam. Oke. Jadi aku putuskan di hari baju bunga-bunga ini kita tidak keluar dari Denpasar. Kita berada di sekitar Denpasar aja untuk nanti ke Benoa, ke Tanjung Benoa on time. Kita menuju ke Keranjang. Nah, siangnya 11.30 kita udah siap-siap berangkat makan ada di Tuban, which is di Denpasar juga. Terus jam 1, nah ini waktu di pengurus rapat. Oke, masukan dari Bu Sekdes dan semuanya bahwa nggak afdol kalau kembali ke pantai. Habis makan di Warung Madani, kita ke Nusa Dua, kita ke Cafe Kana. Cafe Kana itu berada di cliff.
Tapi alhamdulillah kita boleh ngopi-ngopi saja gitu ya. Nah, kita menghabiskan waktu di Kana Cafe, monggo mau foto-foto sampai gosong di pinggir laut juga boleh. Teman-teman, tadinya saya sempat terpikir kita itu lunch juga di Kana ya. Tadinya ya. Tapi akhirnya hitung-hitung sama Bumben dan harganya juga masuk sama uang kita, tapi kita ngopi di Kana Cafe ya. Nah, jam 16.30, bayangkan dari jam 1 sampai jam setengah 5, puas-puas demo nyebur juga boleh kali ya di laut ya. Itu kita menuju Benoa. Tanjung Benoa itulah dermaga untuk kita nanti siap-siap cruise. Jam 17.30 boarding Baltic Cruise. 17.45 aku nggak catat. Itu ada satu prosesi seperti pengaluman bunga, welcome drinks gitu. Jadi pihak Baltic itu sudah mengingatkan ibu rombongan 17.30 atau 17.25 sudah ada di dermaga gitu ya. Oh ya teman-teman, ada kabar kita bersyukur ya, maksudnya Kompak luar biasa. Kompak juga 2 hari yang lalu ikut berpartisipasi untuk membantu korban di Palestina. Jadi kita juga harus di sini pintar-pintar untuk membaginya ya. Nanti aku bicarakan juga sama Liz. Disinilah manfaat bahwa Kompak itu punya dana kas, punya dana sosial, punya dana wakaf Quran. Ya. Jadi teman-teman sekali lagi nggak perlu lagi aku tuh teriak-teriak, ayo kumpulin buat Palestina. Alhamdulillah dengan segera, jangan lihat nominalnya, gitu ya. Kita ikut participate, itu yang nggak bisa diukur pakai uang sebetulnya. Jadi itu tadi laporan dari Liz. Nanti aku hitung. Dengan masih berharap bahwa masih bisikan sebelah gue enak nih. Masih berharap, maksudnya lain tapi ada bisikan. Ada yang masih mau nyumbang. Oke, lantas kalau anak yatim tetap aku pengen dia kasih dapat angpau. Setuju ya? Nah, tapi di luar itu, misalnya ada yang bilang, Mbak atau Min, gue mau dong kasih sarung gitu ya. Nah nanti kita akan lihat kalau misalnya mau memang dikasih di luar makanan ya, isi goodie bag itu di luar makanan, entah itu vitamin, entah apalah gitu ya. Tapi kalau dari dana sosial, amanah teman-teman kita yang mempercayakan kasih ke kita, itu udah jelas dana untuk sembako dan pampers itu tadi. Nah, karena pampers itu lumayan, pengurusnya tuh bilang lumayan penggunaannya persis seperti waktu di Malang. Karena apa? Karena di panti lansia itu kita tidak memberikan angpau, gitu loh. Tapi kita memberikan goodie bag. Ya. Nah, tinggal ada biaya tapi nggak besar. Itu adalah membeli, biasanya Adi ini tugasnya. Membeli kantongnya yang orange. Oke, siap juragan. Oke, jadi cukup jelas. Waktu terbang juga begitu kan? Waktu terbang gitu kan? Nah kan? Harus bisa sekarang. Nggak ada lagi. Karena gue urusan kamar agak-agak puyeng ya. Uni, aku maunya mesin ini, nggak bisa ya. The next trip kocok ya. Yang jelas dalam kocokannya nggak ada Reza, nggak ada Amo. Baru mau nanya. Baru mau nanya. Nakal lo ya. Lo mau nanya? Sekamar sama nenek-nenek mau. Gimana kamu sama siapa? Kamu mau Pak Edi? Boleh.
Kamu tidak akan kuat, biar aku saja. Ya udah, kalau kamu sama Pak Edi, Ratih sama Kisman atau Toto atau gitu ya, karena nih Harus dibiasain, mungkin kita teman semua waktu terbang juga begitu loh. Kalau saya mau Marwan jadi yang Kalau ntar kocok Ren, khusus Marwan ikut kocokan. Ya kan? Waduh. Ya kan? Soalnya kan pilih makan aja ada yang istiqomah. Ntar kalau kocok kamar kita mau lihat nih. Apa? Jadi mau dimulainya kocokannya nggak dari Bali kan? Nggak dari yang ke Bali. Ya el, waduh, itu langsung enggak. Enggak, ini tes the water aja. Baru gue bilang gimana? Kita soal kamar kocokan nggak dari Bali, nggak dari. Ada yang begini depanku. Gitu. Izin, kalau lu sama Marwan, lu udah gue pilih jadi mantan gue. Iya. yang 5 kali. Aku serahkan Mbak Eci sama Aziz Aris. Sudah kau relakan? Oke. Sekarang jam berapa? Udah waktu kita makan? Ya, jam 12. Oke. Ada pertanyaan nggak? Tunggu, pertanyaan dulu. Pertanyaan, nanti pada tanya Maido. Nggak boleh ya, bisa tes. Boleh dong, terbuka 24 jam. Tunggu dulu. Apa? Apa yang tadi Mbak Mice utarakan pada hari pertama itu pukul 5.45 kan ada titik kumpul di SAJ yang tipe SAJ. Terus Mbak katanya tadi mau narain juga yang tidak ikut rombongan. Oh ya. Yang nggak ikut rombongan, monggo. Ada yang nginep dulu 2 hari, monggo. Ya. Yang penting pada waktu kita landing nggak harus ke airport, langsung ketemu makan siang di Nasi Tempong Indra di Kuter. Udah? Oke, jelas? Nah. Tapi dengan catatan pada waktu semua makan di Tempong, tentu kopernya semua juga udah dibawa, ya. Karena kan habis itu kalian join di bus, itu kan mau check in. Nah, ada 2 pilihan. Kalau memang mau ikut, sebaiknya ikut makan karena kita sudah pesankan sebanyak peserta, ya. Kalau misalnya tiba-tiba aku langsung ke hotel aja, sebaiknya jangan, ya. Karena aku juga mengerti bahwa nggak usahlah ke airport, langsung aja ke Nasi Indra. Sudah dengan membawa koper. Tapi ada 2 pilihan, ya. Kisman kan juga duluan ya, sama Nunung ya. Ada 2 juga pilihan. Ini kompak nih gampang-gampang aja kok, gitu ya. Yang penting tetap kompak. Ada juga menunggu kalian-kalian teman-teman yang udah ada di situ mau duluan ke Cakra, terus ketemu kita di sana, boleh, ya. Kalau memang mau begitu, aku akan ngomong sama Mbak Hari selaku sales manajernya, akan bilang nanti akan ada duluan yang orang kompak yang sudah mau check in, oke, gitu ya. Tapi ada komunikasi, maksudnya Toto, Kisman, semua nih geng yang udah duluan, tolong kontak Ratih atau sama Ani, bahwa kalian mau check-in duluan atau mau langsung ke Indra, gitu, ya. Easy aja. Okay. Nah, untuk yang nginep, karena nginepnya kalian itu tidak bersamaan di satu tempat, itu loh. Nah, kalian pun juga aku sarankan bikin koordinator juga sendiri, ya.
gitu ya. Jadi kita tahu kontaknya ke siapa untuk yang pada nginep. Marwan nginep nggak? Enggak, malah ada yang minta. Keren. Karena kemarin nanti bagian ngangkat-ngangkat koper. Iya. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Boleh. Itu kan kita bisa early check in. Boleh. Nah itu kira-kira jam berapa masuknya? Jam 12. Oh ya jam 12 ya? Yes. Makasih. Thank you. Sama-sama. Lu formal amat sih. Oke. Selalu berusaha di dalam setiap program KJB ini memberikan yang terbaik dan selalu kita kondisikan. Ada resto yang memang harganya cukup mahal, ada juga resto yang seru-seruan tapi enak, ya. Yang udah kan kayak di Malang kita bisa private dinner, tapi kita bisa makan juga di tahu telur yang 15.000 gitu ya. Jadi sepertinya dengan 4 tahun ini program KJB itu jujur ya, aku bersyukur dan bangga ya bahwa bisa gitu ya dengan dana yang ada itu kita memberikan yang tidak selalu harus makanan yang kulineran gitu ya. Kalau ada masukan dari teman-teman buat saya dan tim pengurus, monggo. Kritik, saran, monggo. Kita berdoa tahun depan program KJB tahun depan mungkin rencananya nggak juga jauh-jauh. Mungkin kalau nggak ke Garut, ke Ciwidey, karena di Ciwidey itu aku dengar juga ada banyak sekolah yang kasihan ya. Kalau di Garut jelas ada ODGJ gitu ya. Jadi kita next year Bismillah ya, kita nggak jauh-jauh ya. Kalau ke Ciwidey atau Garut nggak perlu bilang gitu. Kita cari bus, nah cuma gini ya. Aku tuh udah bikin gitu rangkainya gitu ya. Kalau ke Ciwidey atau Garut, oke, biayanya nggak sebesar kalau tentunya ya. Kalau oh ya satu hal lagi. Satu hal lagi, aku berencana, halo, kalau aku nggak diharuskan, tapi aku berencana nanti kalau tur mau pakai tas kompak. Oke? Boleh dong. Warahmatullahi wabarakatuh.